Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Aisyah Maharani. Alhamdulillah hari ini tamu yang sangat saya tunggu-tunggu. Semuanya sangat saya tunggu-tunggu, dan Teteh di bidang yang memang sangat saya tunggu-tunggu, yaitu yang sedang terjadi saat ini, yaitu tentang halal. Halal ini kan banyak banget teman-teman kita yang baru aware mungkin ya Teh. Kenapa kita bilang baru aware itu karena dulu itu ketika mungkin Lita pribadi di TPA, di madrasah, kita diajarkan kalau misalnya halal itu yang nggak ada babi, yang nggak ada alkohol, nggak ada anjing, itu halal. Gitu. Makanya kita pas ketika jujur Lita pribadi pun Teh sekarang baru memilah Teh. Ketika tahu halal karena baru memilah, oh ini ingredientsnya ini, nah baru aware tentang itu. Oh ini merek ini belum halal, kita singkirkan dulu gitu, kita ganti dengan yang halal. Nah itu bentuk mungkin teman-teman di rumah pun banyak yang seperti ini Teh. Dengan adanya halal karena ini ataupun semua pejuang halal ini, kita jadi semakin aware tentang apa yang masuk ke badan kita, apa yang kita oleskan dalam badan kita, apa yang kita kenakan, mungkin sampai ada kaos yang sudah halal MUI, itu kan berarti memang sangat sudah aware-nya tentang halal ini Teh. Nah mungkin kita akan berbicara dengan Teh Aisyah tentang ini. Salah satu yang jadi keresahan para masyarakat ini Teh, banyaknya mungkin yang kita kerucutkan, banyaknya skincare yang ternyata kita pakai ini belum halal ya Teh. Dulu kan kita mikirnya kan bukan diminum gitu, jadi nggak apa-apa nggak halal. Ternyata sedetail itu Islam mengatur segala hal, bahkan sampai saya Lita pribadi pun kurangnya ilmu di sana. Dan Teh Aisyah alhamdulillah yang mengerti akan hal ini. Mungkin kita mau menimba itu dari Teteh. Insya Allah. Nah mungkin Teh kalau per skincare ini, karena kebetulan juga acara ini pun yaitu dengan Estika Beauty Clinic. Jadi kita pun pengen tahu yang kita akan hindari yang mana, yang kita nggak boleh pakai yang mana, atau yang kita harus pilih yang mana. Karena kalau misalnya mungkin membahas titik kritis itu banyak banget ya Teh. Titik kritis dalam skincare itu banyak banget. Mungkin dari Teh Aisyah sendiri kalau misalnya perihal titik kritis dari skincare mungkin ya Teh yang kerucutnya. Ya sebenarnya kalau bahan-bahan kosmetik itu kan ada yang dari natural ya, ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewan juga gitu. Betul. Terus kemudian ada dari yang sintetik kimia ya, macam-macam. Nah kebanyakan memang kalau kosmetik dari sintetik kimia. Kalau yang dari natural seperti tumbuhan dan hewan itu pasti jatuhnya akan mahal sekali harganya ya. Nah, tapi itu dalam prosesnya itu yang sintetik kimia ini juga kita harus cek gitu kan, apakah dalam prosesnya ada penambahan lagi enggak gitu ya. Jadi misalnya ada kosmetik, misalnya lipstick lah, atau misalnya nggak usah lipstick deh, yang lebih sederhana lagi, hand body lah ya. Sebenarnya hand body juga nggak sederhana sih. Jadi pokoknya ambillah hand body gitu ya. Biasanya hand body itu kan ada lemaknya untuk moisi ya, untuk misalnya supaya inilah gitu, atau di lipstick juga supaya dia moisi juga, dia ada lemaknya. Nah lemaknya dari mana itu kan, apakah dia dari nabati atau hewani. Kalau misalnya sintetik, misalnya si tadi yang hand body itu ada beberapa ingredient ya. Nah satu ingredient ini apakah dia itu dalam proses si materialnya ini kita baca lagi, apakah dia di flow chartnya itu proses pembuatan si material A ini ada kandungan lain enggak. Jadi memang satu persatu bahan itu dicek ya. Misalnya satu hand body itu ada beberapa material untuk ingredientnya ya. Nah satu persatu semuanya dicek sampai memastikan bahwa semua ingredient ini adalah memang halal. Itu baru bahan doang. Nah belum nanti kalau misalnya lanjut lagi proses produksi dari mixing si bahan ini sampai menjadi produk. Nah untuk produksi ini apakah ada penambahan lagi enggak? Ada proses yang memang bisa mengkontaminasi enggak? Itu harus dipastikan bahwa alur produksinya ini pun juga bebas dari kontaminasi yang haram ataupun najis.
Iya, Ya, misalkan ada nih kayak misalnya sekarang jualan skincare rumahan ya. betul betul. Nah, tinggal ceplok kayak Iya, gitu ya. Nah, dijolang gitu. jalan gitu kan. Nah, apa standar prosedur secara Badan POM aja itu udah nggak masuk ya. Betul. Dan kalau Badan POM sama halal sebenarnya hampir sama, cuma bedanya adalah ada kalimat halalnya aja sih. Jadi ada memang poin di situ untuk halalnya. Tapi kalau misalnya secara poin-poin antara Badan POM dan halal ini sebenarnya banyak yang sama gitu kan. Nah, untuk standar produksi seperti itu kan sebenarnya tidak masuk ya gitu. Harus misalnya pakai kepala ya hairnet, pakai sarung tangan, memang diperlukan sarung tangan, pakai masker, kemudian lingkungan di situ bersih. Nah, itu pun juga harus ada dalam halal pun juga seperti itu. Apakah dalam proses produksinya dia bersih nggak dari bahan kontaminasi dan lain-lain. Itu nggak boleh ada kontaminasi. Itu nanti setelah produksi. Setelah produksi nanti alur berikutnya adalah apa? Alur berikutnya adalah pengemasan. Ya, ada pengemasan ini, kemasannya ini bagaimana? Sekarang apalagi dengan undang-undang baru, bukan undang-undang sih, PP baru ya. Jadi pengemasan juga harus disertifikasi halal. Nah, bagaimana dalam pengemasannya? Karena yang namanya pengemasan kan kebanyakan ada plastik. Ya, plastik. Ya, saya pelajari, saya pernah punya klien dari Taiwan. Itu dia produknya non-food. Ya, jadi cukuran jenggot buat cowok gitu. Itu mau masuk ke Indonesia, mau sertifikasi, tapi sebelum sertifikasi itu minta di assessment dulu bahannya, dan saya mengassessment bahannya. Nah, ternyata bahannya itu kan plastik, pewarna dan metal ya. Iya. Si itu ya si pas alat cukurnya itu ya, Ya pas kan metal itu mencukurnya. untuk yang cukurnya, kemudian sisanya adalah plastik ya buat gagangnya sama pewarna. Ya, warna kuning atau biru atau apa. Dilalanya ketika saya asesmen untuk yang bahan plastik, ternyata ada campuran lemak babi di situ. Jadi yang namanya teknologi industri itu yang bahkan yang non food itu bisa kena kontaminasi bahan haram. Akhirnya saat itu karena memang kategorinya merah, jadi kita nggak bisa, dan akhirnya mereka tidak melanjutkan untuk disertifikasi karena memang tidak bisa masuk. Nah, apalagi nih yang di kosmetik ya gitu, termasuk juga kemasan di situ. Nah, setelah kemasan misalnya aman nih kemasan, nanti berikutnya yang akan harus diperhatikan adalah bagaimana jalur distribusi. Distribusinya aman nggak nih? Apakah misalnya distribusi skincare ini ke pihak seller ya dari produsen, apakah ada produk-produk lain yang non halal itu satu box atau tidak. Jadi itu sampai diperhatikan detail sampai situ ya, jadi sampai end user terus dipastikan semuanya tidak ada kontaminasi dari bahan yang haram. Makanya kalau misalnya sertifikasi halal hanya sekedar administrasi, oh tidak sayang, nggak seperti itu ya. Panjang ternyata. Jadi nggak seperti itu. Kita harus memastikan karena nanti ulama yang akan memfatwakan produk ini halal. Bila mana dari kitanya, berarti kan di sini auditor halal ya, itu tidak bisa memastikan, dosa dong ulama menghalalkan sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, betul nggak? Betul. Makanya ada rangkaian audit halal ini untuk memastikan dan menyampaikan kepada ulama oleh pihak ahlinya di sini kan auditor halal, bahwa produk ini misalnya memang aman, dalam artian aman di sini adalah lulus halal gitu. Betul. Baru diajukan. Nah, kalau di halal ini sifatnya sebenarnya pembimbingan. Kita bukan kayak yang masuk ujian terus ada yang belum sesuai langsung gugur, oh nggak begitu. Jadi ketika memang misalnya si pelaku usaha ada satu bahan baku yang ternyata tidak sesuai standar, maka kita akan persilahkan produsen itu untuk mencari alternatif yang halal sampai dia selesai. Tuh, jadi dibimbing untuk benar-benar memproses seluruhnya mulai dari bahan baku sampai delivery ya, itu aman,
jauh dari yang haram ataupun yang najis. Begitulah sifat pembimbingan untuk sertifikasi halal. Ya itu ya, orang kalau misalnya nggak ngerti bilangnya MUI cari duit ya, kemudian ada lagi betul, bilangnya ribet, ada yang lagi mahal dan lain-lain. Kalau ini semua terbantahkan. Kalau misalnya MUI cari duit, di mana-mana yang namanya sertifikasi pakai duit gitu ya. Kan kita harus ngebayar transport, ngebayar yang namanya auditor, betul nggak sih? Betul. Jangankan halal ISO aja dibayar kok sampai puluhan juta misalnya kayak gitu. Tapi mereka mau. Tapi kalau yang halalnya ribet banget ya gitu ya. Orang tuh nyinyir. Masa kita mau bayar auditor halal dengan daun kelor, kan nggak mungkin ya. Betul. Nggak bisa gitu. Aduh, atau pakai makasih ya nggak bisa ya. Atau misalnya kalau mau transport dari si tempat auditor gitu, kantor auditor ke tempat klien ya di situ, pelaku usaha, masa jalan kaki kan pakai mobil lama pakai apa? Pakai cinta kan enggak juga ya. Jadi kita realistis lah gitu. Ada memang biaya operasional yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk membayar seperti itu tuh wajar ya kan, kita masuk usaha aja bayar ya. Iya. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan cari duit ya Teh, karena memang itu sesuai dengan kebutuhan kok. Gitu. Sedangkan di segala hal itu, kalaupun bisa dibayar nggak dengan duit ya kita nggak akan nyari uang. Tapi ternyata kan semua hal harus dibayar juga. Terus kalau masalahnya, aduh sertifikasinya ribet nih. Ribet itu karena mereka belum tahu prosesnya. Kenapa harus detail? Ya tadi bilang kan harus memastikan bahwa semua elemen atau prosedur yang ada itu harus sesuai dengan standar halal yang ada. Gitu. Kalau mahalnya seperti apa? ISO itu jauh lebih mahal dibandingkan halal. Kalau mau kita perbandingkan dengan biaya sertifikasi halal di lembaga halal luar negeri lebih mahal, mereka pakai dolar. Iya. Ya kan? Bisa-bisa 3.000, 6.000 dolar. Kalau di kita enggak. Bahkan kalau saya dulu pas di LPPOM MUI terakhir yang saya dengar itu honor auditor itu 350.000 Sebulan Teh? bukan sebulan, per audit. Per audit? Yang sepanjang itu Teh? Yang Masya Allah. Masya Allah. Makanya zolim nggak sih kalau orang-orang tuh udah berpikirnya yang 350.000 loh. Padahal halal ini memperjuangkan apa yang masuk ke badan kita ya Teh. Kan kata Allah kalau misalnya kita mau beribadah dengan yang haram, itu dipertanyakan dulu. Ya seperti Teh Aisyah ini sedang memperjuangkan buat kita, tapi ternyata masih banyak juga orang yang nggak pro dengan ini. Jadi sebenarnya justru kenapa sih yang saya herankan, ini kan banyak orang awam saya sebutkan di primitif ya. Kalau aku bilang gitu ya primitif, karena kalau namanya industri halal kita kayak piramida gitu, ada satu yang bawah itu yang klaim doang gitu, mereka hanya ya udah karena saya muslim berarti saya udah jelas halal gitu kan, artinya makanan itu halal yang saya buat insyaallah halal kan saya muslim. Nah itu kategorinya primitif. Kenapa? Karena kan yang namanya sistem berkembang ya, untuk menjelaskan bahwa itu halal mana buktinya, dalam artian gini, ini kan skupnya adalah industri ya, kita ngomongnya industri, bukan kalau misalnya saya sama Teh Lita ketemuan terus ke rumah bawa apa gitu. Nah itu boleh gitu kan, karena bukan industri, karena untuk konsumsi pribadi itu no problem ya, kita makan harus berhusnuzon di situ ya. Tapi kalau misalnya ini skupnya industri yang dijual secara masif, kemudian dikemas, itu sudah ada undang-undang yang mengatur yang puluhan tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu sudah ada undang-undangnya. Kenapa harus protes? Ya, apalagi klaim halal ini yang itu yang fungsinya apa? Untuk menyelamatkan umat Islam ini dari subhat. Maka dibuatlah aturan halal ini ya, supaya apa? Menenteramkan umat ketika mengkonsumsi. Gimana nggak baik? Iya, ya, tujuannya. Tapi yang dilihatnya adalah cari duitnya, ribetnya, mahalnya. Kalau mahal untuk yang industri mikro seperti rumahan, banyak kok program sertifikasi halal gratis. Pertanyaannya, Anda kemana saja? Jangan main TikTok doang atau ya gitu.
Iya. Ada program-program sertifikasi saja tuh dari puluhan tahun lalu pun sudah ada. Harusnya UMKM itu adalah dia orang yang jemput bola, aktif. Terus kemudian networking segala macam. Karena apa? Dia cinta brand dia, cinta produk dia, sehingga dia akan mengupayakan yang terbaik untuk produk dia. Itu yang namanya pengusaha. Tapi kalau ada yang bilang saya pengusaha, untuk yang sertifikasi halal aja masih malas-malesan dan bilang ini, itu artinya dia tidak mencintai produknya. Betul. Karena dia tidak mengusahakan semaksimal itu, gitu ya, Teh ya. Lagi kan kalau sekarang tuh Indonesia itu pangsa pasar Muslim terbesar di dunia ya, dan ini bidikan produk-produk dari luar. Sekarang kayak Cina, negara-negara lain itu kan mereka mau mensertifikasi, mau loh memaksakan diri untuk bisa masuk ke Indonesia. Betul. Nah, kita proteksi dengan apa? Kewajiban halal yang dijadikan undang-undang. Dulu pas MUI kan tidak wajib ya, tapi sukarela sifatnya. Jadi kalau produsen mau sertifikasi boleh-boleh aja. Nah, tapi sekarang dengan apa namanya diambil pemerintah jadi wajib sifatnya. Nanti tahun 2024 kalau yang nggak sertifikasi dikasih label non halal. 2024 ya. 2024. Nah, salah satunya memproteksi ya. Jadi yang sana yang dari luar itu wajib sertifikasi, diproteksi supaya apa? Supaya industri lokal Indonesia tidak mati. Betul. Oh kan, gimana nggak mati? Gimana nggak lebih baik lagi coba Teh ya. Kurang baik apa lagi coba Jadi kita diurusin. Jadi difikirkan ke sana. Kemudian supaya apalagi kan kita nggak tahu nih barang-barang dari impor ini halal apa enggak nih. Betul. Nah, diwajibkan halal kalau mau jual di sini karena apa? Kan di sini pangsa pasarnya Muslim. Iya. Jadi kalau Muslim kalau mau dapat produk yang dari luar pun bisa halal. Jadi bukan sekedar apa namanya mensertifikasi, tapi ada banyak hal yang sebenarnya adalah tujuannya kita melindungi umat Islam Indonesia. Iya. Jadi memang semaksimal itu loh gitu para pejuang halal ini. Berarti ketika ada orang yang berstatement itu belum tahu, belum kenal, makanya belum cinta ya Teh. Kalau misalnya kita benci terhadap sesuatu berarti kita belum kenal. Kita lihat dulu, ternyata ini tujuannya baik buat kita. Dari situ mungkin kita bakalan cinta, oh support nih. Dan mungkin dari yang Teteh sampaikan tadi kita bisa garis bawahi bahwa kalaupun nanti para pengusaha ini akhirnya komplain dengan Teteh karena oh Teteh menyuarakan harus halal, harus ini, harus itu. Banyak loh umat muslim yang masih ngelihat ini belum halal tapi masih dibeli. Banyak ternyata. Nah itu berarti pilihan. Bukan masalah kita mau menyuarakan apapun, kita hanya mengatakan bahwa ini sudah halal, ini belum. Pilihan mereka mau beli yang mana. Dan udah kembali ke kewajiban kita untuk memberitahu aja. Mereka mau membeli yang mana silahkan. Kalau misalnya mereka masih mau memilih yang belum halal, berarti tanggung jawab sudah ada di diri masing-masing gitu ya Teh ya. Iya. Kan kita sendiri kan Pak Presiden. Kita harus mencalonkan diri. Enggak. Aku gak pilih. Tapi nanti ujiannya gede ya Teh. Jangan gitu, dari sini aja ya. Jadi kalau kita tuh mengedukasi, memberikan pilihan. Kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau mau ya alhamdulillah. Kalaupun itu semuanya adalah tanggung jawab masing-masing kepada Allah. Tapi Muslim yang terbaik adalah salah satunya yang menjaga kehalalan. Ya. Betul. Saking banyaknya yang namanya disuruh ngejaga itu banyak di Quran itu ayat-ayat yang Allah perintahkan makanlah yang halal yang thayyib. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Berapa banyak di situ ya. Coba dicari lagi, digali lagi ayat-ayat tentang makanan halal dan lain-lain. Nah itu jadi Allah itu saking menjaganya kebersihan. Kenapa sih gini? Oke deh kita pakai coba kita lihat gambaran hidup seorang manusia. Ketika lahir kan fitrah. Betul. Iya enggak? Betul. Menjalani kehidupannya harus fitrah juga. Minimal lah gitu ya, menjaga itu. Ya kalau namanya lalai dan dosa itu tempatnya manusia lalai dan dosa ya. Hilaf segala macam. Tapi Allah kasih panduan A B C D untuk apa? Supaya si lalai dan dosa ini diminimasi. Iya enggak? Karena apa? Nanti ketika pulang itu harus fitrah juga.
lahir fitrah, kita pulang pun berharap fitrah. Iya. Betul. Kenapa ada neraka? Untuk penyucian, karena nanti supaya fitrah juga. Aduh, Masya Allah. Itu. Tapi jangan sampai Iya, untuk difitrahkan. untuk difitrahkan. Tapi ada satu saya lupa di hadis ya, pokoknya ada satu orang yang dia terakhir diangkat di neraka, sisanya nggak akan masuk surga, itu ada. Saya lupa lagi. Jadi jangan sampai kita masuk yang tidak akan pernah masuk surga itu ya. Nah, gimana caranya? Makanya kita menjaga aspek halal itu sebenarnya bukan makanan aja ya, banyak banget itu. Nggak cuma makanan, nggak cuma kosmetik, tapi banyak banget. Intinya gini, bagaimana seorang muslim itu menjaga apa-apa yang diperintahkan Allah, apa-apa yang dilarang Allah itu bagaimana, bisa nggak sih ngikutin? Misalnya harus menjaga yang halal, berarti dia ngikutin. Jangan mengikuti yang haram, dia ikuti juga perintah itu, tidak akan mengikuti yang haram. Jadi seperti itu, dijaga. Supaya apa? Karena Allah pengen manggil kita dengan indah. Dengan indah apa? Dengan husnul khotimah itu. Maka dengan husnul khotimah itu kan harus diupayakan. Siapa bilang yang namanya dakwah itu makanan itu remeh-temeh? Ada pernah loh saya dibilang, ya apa sih dakwah makanan ini sebenarnya hal yang remeh, ada yang lebih besar lagi. Oh enggak, yang namanya dakwah hal itu justru tauhid. Iya. Akidah. Karena apa? Coba deh, kalau kita mau doa, kalau di sini yang haram, dikabul nggak? Betul. Enggak. Kita pakai baju yang tidak halal pun ya, gitu. Misalnya 1 dirham dari uang yang kita beli ternyata nggak halal, itu pun nggak diterima. 1 dirham itu berapa? 70.000 ya, 70 ribuan. Itu misalnya kita beli berapa dirham, kemudian 1 dirhamnya nggak halal, beli pakaian. Nauzubillah kan. Jadi bukan sekedar makan, pakaian juga. Terus sampai sahabat Rasulullah aja kan, kamu nggak akan diterima walaupun kamu sampai berdebu-debu gitu kan, tapi kamu ada yang haram, ya nggak akan diterima. Makanya yang kita pertanyakan saat ini, bila mana umat Islam terpuruk, umat Islam yang namanya banyak ketertinggalan atau banyak yang nggak dikabul doa-doanya, yuk kita cek lagi ada yang haram nggak nyangkut gitu kan ya. Gitu. Makanya sebenarnya impact dari pembelajaran soal halal haram itu besar banget, ujung-ujungnya besar banget ya. Karena kalau kita jaga yang halal, insya Allah berkah. Ketika berkah, doanya diijabah. Kita dijabah, maka kita akan mendapatkan kejayaan. Kalau kejayaan berarti ada kebangkitan. Berarti kalau semuanya seperti itu, umat Islam seperti itu, berarti umat ini akan bangkit. Jadi yang tadi Tata sampaikan juga, aduh banyak banget ini ya benang merahnya ya. Jadi yang tadi Tata sampaikan juga, kadang-kadang kita suka lalai sama surat cinta Allah ini. Dalam Al-Quran itu semua surat cinta Allah. Kalau kata Allah lakukan ini, ya kita lakukan. Kalau kata Allah yang nggak lakukan ini, ya jangan dilakukan. Sesimpel itu sebetulnya ya. Tapi kadang-kadang kita tuh suka banyak pembelaan gitu ya. Tapi ini urgent, tapi ini makan darurat. Ini kan kayaknya saya harus makan ini gitu, nggak ada pilihan. Ternyata itu hanya sebuah pembelaan. Sekarang kan banyak pilihan. Misalnya kalau misalnya memang menyangkut nyawa ya diperbolehkan. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita tidak mengkonsumsi itu kita akan sakaratul maut nggak gitu? Kan ada kemarin isu tentang makanan yang pakai nama-nama setan gitu. Betul. Wah, itu langsung rame statement itu, rame. Kita tuh langsung ternyata banyak banget di ilmu yang belum kita tahu. Nah, itu tuh ada karena ya itu, ternyata ini ya tuh gimana. Saya langsung komen di komennya beliau gitu, salah satu netizen, emang kamu sakaratul maut kalau nggak makan? Saya gitu ya. Nah, misalnya jangan sampai menghamba seperti itulah gitu. Itu artinya apa? Ini saya ingat ketika saya belajar kajian akhir zaman, salah satu ustadz ditanya sama beliau, Aisyah udah paham makna syahadat? Nah, gitu ya. Gimana ustadz? Masih ada Tuhan nggak dalam kehidupan Teh Aisyah? Saya ngomong lagi. Coba kalau masih ada berhala-berhala, baca lagi syahadatnya, ulang lagi syahadatnya. Sedip itu loh, apalagi Teh Aisyah ada awal di halal. Coba balik lagi, tarik lagi niatnya buat apa? Aduh, saya langsung kepala itu langsung berat.
mikir dong gitu ya. Karena tanggung jawabnya berat ini. Tanggung jawabnya berat. Nah di situ apa namanya makanya ya inilah PR bersama ya, karena ini bukan PR saya aja, kita pun ini PR kita semua. Ya jadi apalagi kita yang ibu rumah tangga, seorang ibu pendidik juga gitu ya, ini PR buat bersama gimana anak-anak ini supaya melek lah ya, melek agamanya, melek halalnya ya, banyak gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang juga pura-pura nggak tahu aja deh, bukan anak-anak sih, ibu-ibu juga ada pura-pura nggak tahu aja deh, nah dosa. Kalau sebenarnya Allah udah mencatat dan niat dia yang pura-pura nggak tahu itu gitu ya teh. Ketika kita pura-pura nggak tahu, kita nggak mau tahu berarti ya. Dan itu hati-hati loh, itu sama dengan sedang mendustai Allah. Ya. Iya. Ini bahas skincare-nya jadi nggak jauh. Iya, nggak apa teh, ini pembahasannya dalam ini soalnya. Kita bilang gini ya, misalnya, aduh pura-pura nggak tahu aja deh biar nggak dosa. Kalau misalnya kita nggak tahu ini nggak halal kan, kita nggak dosa. Itu udah meniatkan mendustai Allah namanya. Ya. Betul. Atau misalnya, jadi Bismillah aja insya Allah halal. Bismillah itu sunnah ya, sunnah ketika kita akan mengerjakan berbagai pekerjaan, disunahkan membaca Bismillah. Tapi yang namanya cari halal itu wajib, jangan dibalik. Nah itu apa plesetan-plesetan kayak gitu itu yang sebenarnya justru sebenarnya sedang menentang Allah gitu kan, sedang mempermainkan. Itu hati-hati banget, jangan sampai, mungkin kayak gaul ya itu keren nih kayak gitu, bercanda lucu, tapi lu jangan-jangan ya gitu ya, karena itu nanti masuknya kayak semacam memerangi syariatnya Allah. Itu jangan sampai kita kayak gitu. Iya, iya betul teh. Dan apa ya permasalahan, iya betul, itu tauhid ya teh. Permasalahan ketika kita kayak menganggap Allah tuh tidak melihat kita, menganggap Allah tuh anak kecil yang kita nyumput yuk gitu, udah ngeliat kok kayaknya kita tuh terbiasa dengan itu nih, di lingkungan kita tuh membiasakan tentang itu teh. Kayak mungkin sekarang ada gurauan gitu tentang agama. Lu lugu banget sih atau nggak kaku banget sih, padahal ternyata ini sedang menyinggung agama kita nih, sedang menginjak-injak agama kita. Itu mungkin kita harus memilah-milah juga masalah itu ya teh. Ya tapi nanti itu pun sesuai dengan lini masa di mana satu umat Islam itu kalau yang benar ya, beriman dan bertakwa, itu bagai menggenggam bara. Itu sudah masuk zaman ini. Jadi kita nih yang istilahnya ngikutin pakemnya Allah, kok melihat kayak gini gemes nggak? Itu sebut menggenggam bara ya. Kalau melihat maksiat kezaliman yang sekarang beredar, tapi kita nggak bisa apa-apa, itu menggenggam bara ya. Artinya mungkin bersuara tapi dibilangnya sok suci, fanatik, itu menggenggam bara. Yang kedua lagi nanti, tapi ini belum banget sih, akan ada masa di mana Islam asing ya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing seperti yang Al-Ghuraba itu. Tapi itu mulai mau masuk. Kita nanti akan masuk ke dark age. Dark age ini. Ini ada bahasan akhir zaman nanti ya. Bukan bahasan skincare. Iya ya. Nanti aku kalau ngobrol sama Tete tentang akhir zaman aja lah. Nanti ada zaman dark age gitu. Kayaknya skincare juga udah gak kepikiran ya. Gak kepikiran. Kesehatan mental pun gak kepikiran nih. Kayak namanya healing. Saya bilang healing sebenarnya tuh ngaji kok, baca Quran tuh healing. Iya. Kita dalami lagi surat cintanya Allah itu healing ya teh. Nah terus tadi kita itu juga membahas tentang skincare lagi mungkin ya teh. Kita kan ini orang awam mungkin ya teh. Kata Tete juga tadi sampaikan bahwa ternyata sama dia dipasang logo misalnya nih, ada yang nakal kayak gitu ya. Padahal MUI tidak mengeluarkan itu. Walaupun nanti kita bisa mengecek di situs website MUI-nya apakah betul-betul mengeluarkan atau hanya dipasangkan logo. Nah kalau misalnya kita pun pengen mengkritisi produk itu, misalnya teh, ini dia udah mengklaim kalau dia halal kok gitu. Gimana caranya bisa kita yang awam ini tahu hanya dengan lihat ingredients-nya mungkin? Jadi sebenarnya kalau di sini tuh mudah sih kalau belum bersertifikat halal. Kan tadi lihat di websitenya ada halal MUI, ada si halal. Terus kemudian kalau misalnya memang belum yakin, sebenarnya sih dia halal tapi kayaknya kok nggak ada nih di sini, tanya sama adminnya, admin si halal sama halal MUI. Insya Allah mereka akan bantu carikan ya. Tapi kalau misalnya ada pelaku usaha yang itu menempelkan logo halal, dia tidak bersertifikat halal, itu bisa ditindak pidana
ya sebagai pembohongan publik. Betul. Ya, jadi hati-hati nih pelaku usaha ya, apalagi usaha perskincarean, jangan karena ingin dibeli oleh muslim terus belum bersertifikasi halal klaim halal, karena sertifikasi halal di sini sudah masuk kategori dokumen negara. Iya. Ya, kalau dulu kan karena dipegang MUI jadi nggak masuk dokumen negara, tapi sekarang udah dipegang oleh pemerintah, berarti ketika kita mengklaim bahwa kita bersertifikat halal, arti kita mengklaim bahwa kita mempunyai dokumen negara. Nah, dokumen negara ini mana? Ya, kalau nggak ada berarti kan pembohongan publik itu kan, ya itu yang nanti akan kena pidana. Nah, pidananya ya lumayan sih 2 miliar. Lumayan. Sama penjara 5 tahun. Udah mah bisa bikin pabrik. Jangan Ya, akhirnya gimana gitu kan? Iya, mendingan kita keluarin yang tadi itu dengan proses panjang itu, betul ya. Saya punya klien juga, dia non muslim dan dia juga ambil produk impor ya, produk kecantikan dari impor. Terus dia tanya sama saya, "Bu, di Instagram kami kita pasang klaim halal, gimana take down?" Saya bilang gitu. Jadi nggak usah klaim halal ini itu, silent aja sampai beres. Saya bilang gitu. Kalau sudah beres, Anda mau itu ada logo halal, itu kan lebih asik karena kita ada dokumen. Tapi nurut, ini take down ya. Tapi yang bukan bimbingan saya kan mereka nggak seperti itu ya. Jadi hati-hati karena sekarang netizen kan apalagi orang Indonesia ya. Misalnya kayak kemana aja ada yang nyerang Instagramnya Hal Corner, bahasnya kasar. Iya. Carilah Instagramnya, kemudian Instagram istrinya juga kena gitu. Aduh. Nah, apalagi ini yang namanya Kekuatan netizen lagi. aduh. Nah, apalagi ini skincare kan, yang itu klaim halal pasti akan diburu gitu kan. Jadi iya, betul. pelaku usaha tuh harus melihat kondisi psikologisnya sih orang Indonesia itu kan. Kondisinya konsumen, bahwa tidak semua orang bisa dibohongi gitu ya. Apalagi misalnya sekarang sudah banyak influencer yang memberikan informasi tentang halal, orang akan semakin melek. Jadi kalau memang belum bersertifikat halal ya udah bilang aja belum bersertifikat halal. Nah, silahkan jika Anda mau membeli itu kembalikan kepada pilihan Anda, walaupun tidak masalah. Udah cukup sampai situ aja. Tapi sambil itu kita proses. Oke, kita coba ambil contohnya kasusnya Solaria deh. Iya. Dulu kan Solaria tuh dikempur, Solaria tuh isunya misionaris, ada babi segala macam. Apa sih yang mereka lakukan? Berkoar-koar nggak? Silent Bikin dan statement proses nggak? gitu ya. Tidak bikin statement apapun, tidak membela diri apapun, just silent. Tapi tahu-tahu ke depannya udah keluar sertifikat halal. Itu bagus. Dia nggak wasting time, dia fokus, akhirnya mereda sendiri. Karena memang itu yang dibutuhkan umat ya Teh. Iya. Ketika itu sudah muncul, sudah launching, udah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lagi punya usaha skincare, mending dari awal cari pabrik naklon yang itu sekaligus mau mensertifikasi. Karena banyak nih misalnya saya pengen punya produk kecantikan nih, bisa kan maklon ya, ke pabrik gitu, pabrik kosmetik. Cari pabrik maklon yang itu bisa sekaligus memberikan jasa sertifikasi juga, maksudnya sekalian sertifikasi gitu.